Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sabahul khair. Sabahul khair. Ya. Dibuka terus ini mikrofonnya ya. Alhamdulillah anak-anakku semuanya pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi ya. Bertemu lagi online untuk kita bisa belajar bersama ya. Melanjutkan pelajaran bahasa Arab. Bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Kaifa haluk? Nahnu bi khair alhamdulillah. Ya, senang sekali Ustaz bersama kalian lagi kelas 5A ya. Kelas-kelas yang lain 5B, C, D, E sudah bertemu dengan Ustaz dan kalian untuk semester 2 ini baru kali pertama ini ya. Alhamdulillah. Nah, anak-anak semuanya masih semangat ya untuk terus belajar ya. Ya, semoga kondisinya semakin baik dan kita bisa belajar full penuh ya. Sampai sore lagi full day di sekolah kita ya. Belajar bersama teman-teman ya di atas bimbingan ustadz dan ustadzah. Waktunya juga efektif, kegiatannya maksimal. Kemudian kegiatan di luar ruangan ya, yang outdoor itu juga bisa terlaksana ya, rindu rasanya seperti itu ya. Baik anak-anak semuanya, kita mulai dengan berdoa dulu ya. Monggo dibaca surat Al-Fatihah kemudian doa mau belajar. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imaman wa hukma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak semuanya, kita lanjutkan ya. Kangen dengan bahasa Arab? Ya pastilah, bahasa Arab itu disuka, ya. Senang tak bahasa Arab? Karena setiap hari kita mengucapkan kalimat-kalimat berbahasa Arab. Sering, banyak kali. Sholatnya 5 waktu, semuanya menggunakan bahasa Arab. Baca Quran, murojaah, semuanya pakai bahasa Arab ya. Bahasa Arab bahasanya penduduk surga. Semoga kita semuanya nanti ditakdirkan Allah sebagai penduduk surga. Allahumma amin. Karena nenek moyang kita dulu juga ya, Nabi Adam alaihi salam itu sesungguhnya adalah penduduk surga. Ya, kita di dunia ini ya, di dunia ini mencari bekal nanti untuk kehidupan yang akan datang. Ya. Dan proses belajar ini, kalian kelas 5, untuk mempersiapkan diri, nanti kelak kalau sudah dewasa, bisa bermanfaat dan memberikan kontribusi atau kemanfaatan untuk orang lain. Ya setidaknya mampu untuk mengurus diri sendiri. Nah, gitu ya. Baik anak-anak semuanya, di semester 1, bahasa Arabnya kalian sudah belajar tentang apa? Di bab 1? Coba dibuka lagi bukunya. Di bab 1. Ada apa? Anggota tubuh. Iya, Anggota jismi atau anggota tubuh ya. Kita punya anggota tubuh yang sempurna, yang komplit toh. Ya. Dari atas sampai bawah. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut dan kaki. Kepala, pundak, lutut dan kaki.
mata, telinga, hidung, terus hidung dan pipi. Nah, semuanya komplit ya. Alhamdulillah. Ya Allah sudah memberikan semuanya. Coba bahasa Arabnya kepala apa? Apa kepala? Roksun. Roksun. Ya, roksun kalau kepala sekolah, roisul madrasah. Ya, itu ya. Roksun itu kepala ya. Yang mengendalikan tubuh kita itu di kepala ini ya. Makanya kalau kepala sekolah itu yang mengendalikan sekolah. Nah, roisul madrasah, roksun ya kepalanya. Tangan yadun, kaki rijlun ya. Semuanya alhamdulillah sudah kita pelajari. Semoga yang Allah berikan semua ini, fasilitas ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada yang dipakai untuk kemaksiatan atau melanggar ya, larangan Allah. Tapi semuanya bermanfaat untuk menambah kebaikan gitu ya. Baik, berlanjut di bab 2 kita belajar tentang apa coba? Profesi. Profesi. Bahasa Arabnya apa profesi? Adru. Mihnatun. Apa? Minatun. Mihnatun. Iya, ya. Profesi ya setelah semua orang itu ya setelah berproses dari kecil ya. Tadinya hanya bisa bilang mama mama, oe oe. Ya, kemudian badannya makin kuat, bisa jalan, bisa berbicara. Kemudian terus berkembang ya secara fisiknya juga normal berkembang, secara psikis kejiwaannya juga berkembang. Jadi harus seimbang. Ya, badannya makin gede, maka pola pikirnya harus makin gede ya. Jangan badannya tok yang gede, tapi ternyata jiwanya tidak gede, pikirnya tidak gede, masih bocil terus. Sudah kelas 5 ini masih ada yang disuapin? Nah, Kalau sakit aja, Tat. iya, nggak usah sakit makanya ya. Boleh sekali waktu ya. Misalkan namanya nawarin tak dulang. Nah, misalnya sekali waktu sekalian dulang adik. Nah, harus lebih mandiri. Itu karena fisiknya juga sudah berkembang, gitu ya. Makin berprestasi, makin bisa mengurusi dirinya sendiri. Syukur-syukur kalau bisa membantu orang tua, bantu adik, gitu ya. Itu namanya berkembang secara badannya maupun psikisnya, jiwanya, ya, jiwa raganya itu berkembang, ya. Nah, makin gede nanti kalau kalian sudah kelas 5 ini, bentar lagi kelas 6. Nanti milih toh di SMP-nya di mana. Boleh nggak tetap di bakti ibu? Boleh nggak? Tetap di bakti ibu boleh nggak? Hah? Coba, boleh nggak? Boleh ya, boleh tetap di bakti ibu, tapi jangan di MI terus, di SMP-nya, atau memilih di pondok, memilih di SMP lain, MTS boleh, itu harus terus berkembang. Nanti SMA, nanti kuliah atau mondoknya selesai, kalau sudah dewasa semuanya harus memilih profesi, ya, harus mengembangkan diri, ya, mengamalkan ilmunya yang telah dicari selama ini, itu ya. Makanya harus memilih profesi, ya, jangan tetap bergantung pada orang tua atau orang lain atau tambah merepotkan. Itu makanya kita juga belajar tentang profesi, gitu ya. Walau belajar bahasa Arab, tapi kita tetap belajar di hal-hal yang lain, ya. Makanya di profesi ini kita belajar ada tobibun, dokter, tobibatun, bu dokter, ada mudarisun, Pak Guru. Coba ada surtiyun. Surtiyun apa surtiyun? Surtiyun. Dicari. Coba. Polisi. Ya, polisi. Ada jundiyun, Pak Tentara. Nah, itu semuanya boleh kalian pilih. Ya, kalau kalian nanti pinter, unggul, bisa bermanfaat untuk orang lain. Tidak hanya memikirkan diri sendiri. Tapi
bisa mengatur atau mengendalikan ya orang lain ya. Contohnya jadi ibu kepala sekolah, jadi ibu wali kota misalkan bisa jadi ya. Sekarang Gubernur Jawa Timur itu siapa coba? Gubernur Jawa Timur. Siapa? Ayo, Ibu Gubernur Jawa Timur. Khofifah. Siapa? Khofifah. Ya, Ibu Khofifah. Itu perempuan bisa mengendalikan satu provinsi ya, 38 kota kabupaten ya. Itu diatur, dipimpin oleh satu orang namanya Bu Gubernur. Nah, dulu juga presiden kita juga pernah perempuan ya, Ibu Megawati. Nah, kalian juga berpeluang ya, tidak hanya menjadi pemimpin dalam pemerintahan, tapi juga bisa jadi pemimpin, misalkan kalian jadi bos di sebuah perusahaan, ya seperti Bu Susi, ya yang dulu jadi Menteri Perikanan itu, anak buahnya banyak, perusahaannya banyak, ya. Jadi bisa membantu orang lain, ya mempekerjakan banyak orang, bisa ribuan orang, itu juga bermanfaat bagi orang lain gitu ya di profesi. Baik, lanjut di bab 3 semester 1 dulu kita belajar tentang Hewan kebun binatang. kebun binatang. Ya, kita juga belajar ciptaan Allah yang lain ya. Yang berupa hewan itu dari yang kecil sampai besar, dari yang kecil atau pendek sampai panjang. Dari yang kakinya cuma 2 sampai kakinya 1000. Nah, itu subhanallah, itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bisa belajar dari ciptaannya ya, betapa agungnya, betapa luar biasanya Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, lanjutnya di semester 2 ini kita juga akan belajar 3 bab. Ya, 3 bab. Yang pertama, kalian buka ini bukunya. Nah, ya. Di bab 4. Bab 4. Halaman berapa? 66. Ya, 61 di situ Ad-Darsul Rabi'. Nah, ini anak-anak, ngomong-ngomong kalian ini sekarang sedang di mana toh? Di rumah. Di rumah. Beneran di rumah. Di rumah semuanya ya? Ya. Ya, alhamdulillah di rumahnya orang tuanya masing-masing. Alhamdulillah. Semuanya tinggalnya di rumah. Dan kalian kalau kemana-mana, pulangnya kemana? Rumah. Ke rumah. Beneran ke rumah ya? Enggak pulang ke pasar ya? Enggak. Ke rumahnya sendiri ya? Enggak, bukan rumah orang lain ya? Oh, orang tua kalian, ayah, bunda, coba. Ayah kalian tiap hari pulang? Pulang. Ada yang enggak tiap hari pulangnya? Enggak. Ya enggak, ini siapa? Clevera orang ayahnya pulangnya enggak tiap hari? Enggak. Loh, berapa hari sekali pulangnya? Seminggu pulang sekali. Seminggu. Berarti akhir pekan ya pulangnya? Iya. Iya. Alhamdulillah ya di akhir pekan masih pulang ya. Pulangnya juga ke rumah? Iya. Oh iya, ya alhamdulillah pulangnya ke rumah ya, pulang terus ya. Ada yang lebih dari seminggu pulangnya ayahnya atau bundanya? Ada nggak? Mbak Syifa ini berapa hari berapa bulan pulangnya? Oh jaringannya ini kayaknya ya. Nah, kurang jelas di sini. Baik ya. Ya, ada teman kalian di kelas yang lain itu pulangnya. Nah, pulangnya tuh 2 bulan baru pulang. Ada yang setahun. Iya sama kayak ayahku yang dulu. Kalau Mbak Berliannya pulangnya ayahnya berapa? Sekarang enggak tapi dulu. Oh dulu ya. Itu proses ya dalam menjalani kehidupan itu macam-macam. Jadi kita tetap bersyukur kondisi kita, kondisi teman itu beragam. Tetap ya orang tua itu dalam menjalani kehidupannya, ya, melaksanakan tugasnya ada yang harus
mengikuti ketentuan, misalkan yang kerja di lembaga atau departemen punyanya negara itu yang harus atau bersedia untuk ditempatkan di seluruh Indonesia. Itu ada Pak Tentara juga kadang begitu. Kemudian di Departemen Keuangan ya, yang pajak dan lain sebagainya itu ya. Kemudian pertambangan, perminyakan, pelayaran itu ya berlayar 6 bulan, terus 6 bulan pulang. Begitu kan? Ada yang seperti itu. Nah, semuanya itu ya dalam rangka melaksanakan profesi tadi. Tapi semuanya pulang ke rumah kan? Itu ya. Semuanya ingat rumah, ingat keluarga, ada istri, ada suami, ada anak-anak, apalagi ada kalian yang cantik-cantik ini. Sudah kelas 5, pinter-pinter ngajinya, pinter-pinter hafalannya banyak. Itu orang tua kalian pasti rindu. Jangan dikira ya di sana enggak rindu. Apa itu namanya? Menahan rindu. Tetapi karena tugas akhirnya ya sudah ditahan semuanya. Nah, alhamdulillah. Baik. Anak-anak semuanya, di rumah kalian biasanya kegiatan kalian apa? Belajar, makan, tidur. Belajar, Main. makan, main. Masak. Ada yang pernah masak? Iya, masak ini. Ya, masak. Main sama kucing. Bermain, apa lagi? Tahu, udah itu aja. Oke, ya. Ustadz, share screen bisa dilihat ya? Oke, anak-anak, kita akan belajar hari ini tentang rumah kita ya, terutama ada 2 ruang yang kita fokuskan pelajari adalah ruang tamu dan ruang belajar. Ya, ruang tamu itu ghurfatul istiqbali atau ghurfatul julusi. Ya. Terus kalau ruang belajar itu ghurfatul mudzakarati. Oke, di sini kok tidak bisa muncul ya. Coba saya stop dulu, kemudian saya ulang ya. Saya ulang share. Masih belum, ini saya proses dulu ya. Ternyata tidak bisa. Tak muncul. Kalau begini ini Ustadz nggak bisa ini. Kursornya Ustadz nggak kelihatan kan? Ustadz apa itu namanya? Menunjuk yang mana nggak kelihatan ini. Ya saja. Oke ya, yang ini ya. Ya seperti tadi. Tapi di kalian kok nggak muncul ya?
Tidak, lanjut. Oke, anak-anak ya, kita lanjutkan aja. Di ruang tamu ini ya, seperti biasanya ini kita menyiapkan fasilitas untuk tamu ya. Tamu datang itu harus kita hormati ya. Harus kita muliakan karena memuliakan tamu itu bagian dari kesempurnaan iman kita ya. Fa yukrim dhaifah man amana billahi wa yaumil akhir fa yukrim dhaifahu ya. Maka siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya, nah gitu ya. Nah, anak-anak semuanya di ruang tamu ini setidaknya kita punya barang-barang yang manfaatnya itu untuk memuliakan tamu. Ya, di buku kita kalian lihat, ya, kalian lihat sini, ya. Berarti kalian kok nggak mau ini ya? Oke, insya Allah bisa. Dan anak kita baca dulu nggih. Tirukan saja ini sudah bisa membaca karena kalian sudah bapaknya sudah sampai ke wafa 5, 6, 7 ya. Ghurfatul istiqbali ini ruang tamu. Coba tirukan. Ghurfatul istiqbali. Ghurfatul istiqbali. Nah, berikutnya ghurfatul mudzakarati. Ghurfatul mudzakarati. Al-wajibul manziliyu. Al-wajibul manziliyu. Doifun. Rofun. Al-fiqhu. At-tarikhu. Al-aqidatu wal akhlaqu. Itu mata pelajaran ya, nama-nama mata pelajaran. Kelas 3 kalian sudah belajar ini ya, belajar ini. Baik, selanjutnya at-tarikh al-aqidatu wal akhlaqu al-Qur'an wal haditsu. Al-Qur'an wal hadits. Al-ulumul ijtimaiyatu. Al-ulumut tabi'iyatu. Ini
IPA ya. Ar-riyadiyatu at-ta'limul jasadiyu at-ta'limul wataniyu al-lughatul arabiyyatu. Baik, lanjut. Al-lughatul bahasa Inggrisnya mana ya? Al-lughatul injiliziyatu, al-lughatul mahaliyatu, al-fununu taqafiyatu, al-hirfatu. Ya, kalian langsung buka di halaman terakhir di bab 3, 4 ini. Di halaman 78. Ini ada tambahan di sini ya. 78. Halaman 78 kalian buka. Ada benda-benda yang ada di ruang tamu. Mindodatun. Jidarun. Sa'atun. Adawatun. Zakara yudakiru. Munkhafidotun. Suratun. Murattabatun. Misbahun. Libasun malabisu. Nafidatun. Oke ya, itu beberapa kosakata tentang ruang tamu dan ruang belajar. Ini kan anak di rumah ya, kegiatannya bermacam-macam, tidak hanya ruang tamu dan ruang belajar. Tapi kali ini kita fokus di ruang tamu ya, di ruang tamu. Coba anak-anak buka di halaman berikutnya ya, di bawahnya kosakata itu halaman 66 ya. Untuk latihan 1 itu kalian tulis sendiri ya. Itu kan ada akidah akhlak ya, ada akidah akhlak, ada macam-macam ini ya. Di sini matematika, IPA ini ditulis sendiri bahasa Arabnya. Kita lanjut di halaman 66 bacaan mendengar atau istima' ya. Istima'. Saya qara ustaduka, gurumu akan membacakan cerita al-qissata taliyata, cerita berikut ini. Perintahnya isma' itu dengan telinga ya, dengarkan. Qira'atahu jayidan ya. Dengan bacanya dengan baik, wa fahim maknaha, dan pahami maknanya ya, artinya. Nah, ini perintahnya adalah mendengarkan ya, mendengarkan. Tetapi ini di 3 baris pertama ini kalian perlu mengucapkan juga, ikut mengucapkan supaya lisannya terbiasa untuk mengucapkan kata-kata berbahasa Arab. Oke ya, kalian tirukan ini ya. Ini adalah cerita. Hadza baiti. Hadzal baitu. Kabirun. Fi hadzal baiti. Ghurfatul istiqbali. Hadhil ghurfatu wasi'atun wa nadhifatun.
Fi hadhil ghurfati karasiyu wa min dotatun munkhafidatun. Lanjut bawahnya. Oke ya, bawahnya. Hilang nih. Alal jidari suratun wasa'atun. Baik, selanjutnya kalian cukup mendengarkan saja dan menyimak di layar atau di buku. Ya, Ustadz akan baca ceritanya. Fi ghurfatil istiqbali syakhsun wa huwa dhaifun. Ismuhu As-Sayyidu Ahmad. Huwa sahibu abi. As-Sayyidu Ahmad ustadzun wa kadzalika abi. Ya, lanjut di halaman berikutnya. Lanjut di halaman berikutnya. Nih. Misalkan lagi. Ini yang besar ini. Ini ya. Halaman berikutnya dilihat. Fi baiti ghurfatul mudzakarati. Tilkal ghurfatu dhayiqatun wa murattabatun. Fiha adawatun. Ya. Minha rafun wa khizanatun wa mindotatun wa kursiyun. Ala rafi kutubun murattabatun. Wa ala mindotati misbahun. Ana udzakirut durusa wa a'malul wajibal manziliya fiha. Tilka khizanatun. Tilkal khizanatu murtafi'atun. Fiha malabisu katsiratun. Nah. Tahu isi ceritanya apa ini tadi? Tahu enggak? Isi ceritanya apa? Oke, kita terjemahkan ya. Satu dulu. Nih, diterjemahkan yang halaman 66 dulu. Oke, ditulis di buku tulis ya. Saya tuntun. Kalian pasti ingat dulu waktu semester sebelumnya atau kelas-kelas sebelumnya, kelas 4, kelas 3 kita sudah belajar. Ini hadza, hadhihi, ini adalah isim isyarah atau kata tunjuk. Hadza untuk laki-laki mudzakar. Hadza artinya ini. Hadza hadhi, ini. Dzalika tilka itu begitu ya. Nah, baik. Ya. Hadza baiti, ini rumahku. Kalau ada ya begini ini berarti punyaku, ya. Hadza baiti, ini rumahku. Sudah ditulis? Ayo silakan ditulis. Saya mau ngecek nanti kalau sudah ditulis juga ditunjukkan ke saya. Hadzal baitu kabirun. Rumah ini besar, ya. Rumah ini besar. Fi hadzal baiti, di rumah ini ghurfatul istiqbali, ada ruang tamu. Saya ulangi satu baris ini ya. Saya ulangi satu baris ini. Ya, rumah ini rumahku. Titik.
Rumah ini besar. Titik. Di rumah ini ada ruang tamu. Ya, satu baris sudah selesai. Sudah? Kelas? Kok tidak ada jawaban? Ini kalian kemana? Mbak Zakira sudah selesai? Mbak Clevera? Dan yang lain? Saya ulang ya. Ini rumahku. Titik. Rumah ini besar. Titik. Di rumah ini ada ruang tamu. Titik. Oke. Lanjut bawahnya. Hadhil ghurfatu, ya. Ruang ini wasi'atun, luas. Ruang ini luas. Wa nadhifatun, dan bersih. Ya. Ruang ini luas dan bersih. Ya. Kelas? Sudah. Oke, lanjut. Fi hadhil ghurfati, di ruangan ini karosiu, ada kursi-kursi. Saya ulangi, di ruangan ini ada kursi-kursi. Wa mindodatun, dan meja. Di ruangan ini ada kursi-kursi dan meja munkhafidhatun, yang rendah. Maksudnya ruang tamu itu biasanya mejanya rendah, ya. Ya, ini yang baru masuk, yang masuk chat TR. Nah, silakan untuk mencatat terjemahan halaman 66. Ya, kalau ketinggalan nanti minta bantuan teman atau tanya terjemahannya. Ini sudah di baris kedua. Baris kedua saya ulangi. Ya. Baris kedua saya ulangi ya. Ruangan ini luas dan bersih. Titik. Di ruangan ini ada kursi-kursi dan meja yang rendah. Nih ya. Sudah. Sekarang baris ketiga. Alal jidari, di dinding ada suratun, ada gambar atau foto dan saatun, jam. Di dinding ada foto dan jam. Kelas? Kelas? Sudah. Oke, 15 menit lagi ya. Tadi kan mundur toh mulainya. Kita juga selesainya mundur. Oke, di baris keempat. Di ghurfatil istiqbali, di ruang tamu, syahsun, ada seseorang. Di ruang tamu ada seseorang. Wa huwa dhaifun, dan dia adalah tamu. Saya ulangi. Di ruang tamu ada seseorang dan dia adalah tamu. Titik. Ismuhu as-sayyidu Ahmad. Namanya Pak Ahmad. Di ruang tamu ada seseorang dan dia tamu. Namanya Pak Ahmad. Titik. Bawahnya.
Huwa sahibu abi. Dia teman ayahku. Jadi abi itu ayahku, bapakku, papaku. My daddy. Daddy. Ya. Dia teman bapakku, ya, teman bapakku, ya. Lanjut, titik ya. As-Sayyidu Ahmad Ustadzun. Pak Ahmad adalah guru. Wa kadzalika abi. Demikian juga bapakku. Berarti bapakku seorang guru. Ya. Oke. Khalas? Khalas? Lanjut ya. Sudah. Nah, lanjut ke halaman berikutnya, halaman 67. Fi baiti, ini tak besarkan lagi. Biar jelas. Nah, sudah jelas. Fi baiti ghurfatul mudzakarati. Di rumahku ada ruang belajar. Di rumahku ada ruang belajar. Titik. Tilkal ghurfatu dayiqatun wa murattabatun. Ruangan itu sempit dan rapi. Titik. Saya ulangi dari awal. Di rumahku ada ruang belajar. Ruangan itu sempit dan rapi. Titik. Lanjutnya. Fiha adawatun. Di sana ada perkakas. Di sana ada perkakas atau alat-alat ya, perkadawatun itu ya. Apa, Ustaz? Ya. Di sana ada perkakas. Ini yang ketiga. Ini garis pertama yang terakhir. Sudah, sekarang bawahnya. Minha rofun. Di antaranya ra. Di antaranya ra. Di antaranya ra. Wa khizanatun dan almari. Wa mindodatun dan meja. Wa kursiun dan kursi. Oke, diulangi ya. Di antaranya rak dan lemari, almari dan meja dan kursi. Titik. Ala rofi, di atas rak, kutubun murattabatun. Ada buku-buku yang rapi. Ada buku-buku yang rapi. Di atas rak ada buku-buku yang rapi. Lanjut. Bawahnya. Wa alal mindodati misbahun. Dan di atas meja ada lampu. Dan di atas meja ada lampu. Lanjut. Ini semuanya mencatat ya, yang baru gabung juga ya. Mungkin ada kendala tadi, baru gabung langsung mencatat ini sedapatnya dulu. Baris keempat. Ana udzakirud durusa. Saya mempelajari pelajaran-pelajaran. Saya mempelajari pelajaran-pelajaran. Atau mengingat-ingat pelajaran. Mengulang-ulang pelajaran.
Ya, saya mempelajari pelajaran-pelajaran wa a'malul wajibal manziliyah dan mengerjakan PR. Saya mempelajari pelajaran dan mengerjakan PR di sana. Saya ulangi, saya mempelajari pelajaran-pelajaran dan mengerjakan PR di sana. Titik. Tilka khizanatun, itu almari. Itu almari. Baris paling bawah. Tilkal khizanatu murtafi'atun. Almari itu tinggi. Almari itu tinggi. Titik. Fiha malabisu katsiratun. Di sana ada pakaian-pakaian yang banyak. Nah, jadi dalam almari yang tinggi itu ada pakaian-pakaian yang banyak. Kelas anak-anak? Sudah. Alhamdulillah. Ya, kelas ya. Oke. Alhamdulillah sudah 17 tadi 18 19 ini yang 2 saya. Nah, ya. Baik. Nah, lihat tadi yang kalian catat. Di situ tadi di sini kalian tadi sudah belajar ini tentang di rumah, di ruang tamu dan ruang belajar. Di ruang tamu ini ya halaman 66. Ya, di sini ada kata benda atau isim. Bisa kalian lihat. Ada kata benda. Baitun, kan rumah, ya. Ini baitun. Kita ada lagi ghurfatul istiqbal, ruang tamu. Ya, ada suratun, ada jidarun, dinding, ada suratun, gambar atau foto, ada saatun, jam. Ya. Syaksun, seseorang. Doifun, tamu. Ya, ada isim kata benda. Kemudian di sini juga ada kata sifat. Ya, apa? Kabirun artinya Besar. besar, ya. Wasiatun artinya Luas. wasifatun Bersih. Bersih. munkhafidotun rendah. Ya, ini di bacaan berikutnya juga ada doyiqotun, sempit dan lain sebagainya. Nah, dari sini kita bisa belajar tentang ini mubtada dan khobar. Ya. Sebelum ke situ, coba ada pertanyaan mengenai kalimat itu. Ada nggak pertanyaan mengenai kalimat itu? Tahu nggak pertanyaannya ini apa? Ya, kita kalau ditanya harus paham pertanyaannya. Hal, ini kata tanyanya. Hal, apakah ghurfatul istiqbali, ruang tamu itu doyiqotun, sempit, wawasikhatun, dan kotor? Jawabannya apa? Apakah ruang tamu itu sempit dan kotor? Ayo jawabannya la atau na'am? La. Lah, ya tidak. Ya, la itu tidak. Ya. La terus belakangnya dikasih keterangan. La, koma, bal, akan tetapi apa? Wasiatun, wanazifatun, luas dan bersih. Gitu ya.
Oke, lanjut. Maza apa? Maza artinya apa? 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 Ya, maza artinya apa? Maza alal jidari, apa yang di tembok itu apa tadi? Jam dan Ya, foto. dijawab. Alal jidari, ya. Di tembok itu suratun wa sa'atun, gambar dan jam. Bawahnya Mas Mudhoifi Abi, siapa nama tamunya Abah? Abi Bapak. Ahmad. Ya, As-Sayyidu Ahmad. Pak Ahmad. Kalau ada kata As-Sayyid juga disertakan, itu penghormatan. As-Sayyidu Ahmad. Pak Ahmad. Maza, apa? A'malu fi ghurfatil mudzakarati. Apa yang saya kerjakan di ruang belajar? PR. Apa? Al-wajibal Ya. manziliyah. Ya, mengerjakan PR. Maza fil khizanati, apa yang di lemari? Pakaian. Ya, bahasa Arabnya malabisun kathiratun, atau apa, pakaian yang banyak. Banyak. Nah, iya. Oke, lanjut. Naik sekarang. Bawahnya anak-anak kalian lihat, ya, di situ ada qawaid atau kaidah tata bahasa, ya. Nah, kalian lihat di sini ada mubtada, adalah isim atau kata benda. Nama, isim itu nama apapun, nama benda, nama orang, nama kota, ya, itu isim namanya. Ya, ismun, isim. Ya, ini ismun. Nah, ini ya, yang berada di awal kata. Mubtada itu diulangi di awal, ya. Khobar itu adalah yang menerangkan di belakangnya. Jadi bisa berupa isim, kata benda, atau kata sifat juga bisa isim itu, ya. Ya. Khobar dan mubtada harus sesuai jenisnya. Mudzakkar harus dengan mudzakkar, ya. Mudzakkar itu laki. Mu'anas harus dengan mu'anas. Mudzakkar tidak boleh dengan mu'anas. Mu'anas itu tandanya tun, gitu ya. Coba perhatikan ini di bawah ini. Ya, di bawah ini. Coba perhatikan di bawah ini. Yang lihat ya tulisannya, ya Mas, ya Mbak, ya. Di layar, lihat di layar. Al-baitu kabirun. Coba ditirukan. Al-baitu kabirun. Itu Rumah itu besar. Jadi ada rumah pakai alif lam, ya. Baitu kabirun. Kalau kabirunnya ini kata sifat di belakang, berarti rumahnya harus pakai al. Kalau bahasa Inggris itu seperti itu loh. Itu loh, Mbak. Sudah belajar bahasa Inggris tentang ini toh. Kalau kita ngomong tentang rumah itu kan berarti tidak spesifik. Rumahnya banyak. Rumah yang mana? Ya, pokoknya rumah. Nah, tapi kalau sudah diberi kata al-baitu, alif lam ini namanya isim ma'rif, alif lam ma'rifah. Ada the, whom, the house. Nah, rumah itu maksudnya ya itu rumah itu maksudnya. Kabirun, rumah itu besar. Rumah yang ditunjuk itu besar. Alkitabu ghalidun. Ya, buku itu ada alnya. Nah, ini yang pakai kata sifat. Nah, kalau yang pakai keterangan bukan kata sifat, posisi, ya, fil fasli ini. At-tilmidu fil fasli, murid itu di kelas. Nah, saya ulang lagi. Tadi sudah paham yang di atas, Mbak. Baitun itu kan mudzakkar. Taknya bukan tak marhutol ini, ya. Berarti keterangannya kabirun. Kitabu
Walidun. Kalau pakai tun berarti bawah ini al-ghurfatu wasi'atun. Nah, ini harus mudzakkar. Manas. Al-kutubu. Nah, kitabun itu aslinya mudzakkar, tapi al-kutub itu banyak kitab jadi muannas, jadi mutanawwi'atun. Gitu ya. Nah. Paham dong? Fahimna. Ya, kita mengulang itu kemarin sudah itu sebetulnya. Ya. Baik anak-anak, ada yang mau ditanyakan mungkin? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Iya. Anak-anak, kalian baca ini. Mahfudot, kata-kata bijak ini. Ta'allam. Falaisa almar'u yulatu ala aliman. Halaman berapa ini coba lihat? Halaman belakang ini. Belakang, pokoknya belakang. Hampir selesai babnya. Halaman 77 itu. Ini ungkapan kata-kata bijak untuk nasihat buat kita. Ta'allam, belajarlah. Falaisal mar'u yulatu ala aliman. Karena tak ada orang yang dilahirkan dalam keadaan pandai. Walaisa akhu ilmin kaman huwa jahil. Dan orang yang berilmu atau pandai itu tidak sama dengan orang yang begitu ya. Nah, terakhir ya. Ustadz minta kalian punya tugas ini. Kalian punya tugas. Tahu tugasnya? Tahu tugasnya belum? Tugasnya adalah dicatat. Menulis daftar kata sifat dan lawan katanya ya paling sedikit 10 pasang beserta bahasa Arab dan artinya ya. Ya, contoh. Contohnya apa? Ayo, kata sifat apa tadi? Kabirun artinya apa? Besar. Iya. Besar. Itu kan lawan katanya mana ini? Kecil, ya dah? Jauh. Lawan katanya dekat, ya dah? Panjang? Pendek. Panjang towilun. Lawannya pendek. Tinggi? Tinggi jangan pendek. Rendah. Nah. Pintar? Apa? Bodoh. Bodong. Bodoh. Terus apa lagi? Banyak ya, bisa ya mencari ya 10 pasang ya. Oke, tulislah di buku tulis dan dihafalkan.
Oke, terima kasih. Ya, dihafalkan ya. Sudah dicatat ini tugasnya? Sudah. Sudah, alhamdulillah anak-anak. Ini sudah melewati jam 8.45, 8.50 sudah molor 5 menit. Mohon maaf ya. Oke, saya tutup screen-nya. Baik, yang sudah ketinggalan tadi, yang ketinggalan bisa mengikuti ya tugasnya itu ya. Bagaimana? Ayo dijawab. Dibuka lagi dong kameranya. Dibuka lagi. Oke, Ustadz mau segera melanjutkan aktivitas yang lain, koordinasi dengan ustadz-ustadz yang lain untuk persiapan agenda kita selanjutnya. Ya, seperti inilah kehidupan anak-anak. Nanti kalian kalau semakin gede, semakin tahu dan merasakan. Ternyata habis satu urusan itu terus menunggu urusan yang lain. Hidup kita itu seperti itu. Waktu yang tersedia itu kadang seolah-olah kurang untuk kita menyelesaikan tugas. Kalau sudah dewasa nanti kalian akan tahu. Ya. Maka dari itu ya kalian dibiasakan dulu waktu sekolahnya normal, kalian dari pagi sampai sore sampai malam itu semua kegiatan terus toh. Dan kalian ternyata mampu toh mengikutinya. Hebat kalian itu. Ya. Fisiknya juga sudah menyesuaikan, kuat. Sudah pulang yang sore itu lihat teman kalian yang laki-laki itu. Waktunya pulang masih main bola. Kalian juga begitu. Pulang sudah sore masih ikut les, masih ikut klub apa, kegiatan apa. Hebat. Insya Allah nanti kalian akan menjadi orang-orang yang sukses. Allahumma. Amin. Baik anak-anak, kita tadi belajar tentang apa? Di ruang tamu dan ruang belajar. Ya. Kita harus sediakan ruang tamu itu yang nyaman buat tamu. Seperti belakang saya ini loh ya. Ini teras ini. Teras ini. Percaya nggak kalau belakang saya ini teras? Iya. Nggak percaya? Ini lihat di belakang saya ini. Ya, belakang saya ini loh. Tuh, belakang saya ini tembok. Saya ngomong dua orang nih. Yang satu tembok toh. Halo, yang satu tembok. Ruang tamu itu dibuat nyaman dan nanti kalau ada tamu bisa duduk menunggu tuan rumahnya buka pintu. Teras diberi kursi ya. Ya, kalau rumahnya dipagar itu diberi tabelnya itu yang bisa dijangkau. Jangan jauh sekali tamunya nggak bisa meraih bel. Nanti kalau tamunya jengkel nanti dipukul-pukulnya pakai batu. Duang. Atau mau dilempar batu. Udah aku biar keluar. Kasihan tamunya yang jauh-jauh datang ternyata susah menemui tuan rumahnya. Gitu ya. Kita muliakan tamu. Gitu ya. Terima kasih semuanya. Kita akhiri dengan baca surat Al-Asr dan doa kafaratul majlis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Baik, terima kasih semuanya. Alhamdulillah sudah selesai. Yang belajar bahasa Arab sekarang, silakan WA ke Ustadz untuk absennya. Yang ikut sekarang ini. Jadi, Rizida hadir Ustadz. Hadirah itu ya. Cukup. Dilanjutkan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.